Hari Rabu tanggal 14 Maret tahun 2012, seorang pemulung yang tengah berkeliling melewati Jalan Kali Sekretaris Kebonjeruk Jakarta Barat dibuat penasaran dengan sebuah bungkusan plastik besar berwarna hitam tergeletak di tepi jalan. Sontak pemulung itu terkejut bukan kepalang usai membuka bungkusan plastik yang berisi sesosok jasad pria dengan keadaan kaki terikat serta tanpa pakaian terbujur kaku di dalamnya. Dengan ekspresi takut serta syok, dia pun berlari lintang pukang menuju satpam kantor perusahaan TV swasta Indosiar yang berlokasi tidak jauh dari penemuan jasad tadi. Tidak berselang lama petugas polsek terdekat mendatangi lokasi yang sudah ramai dikerumuni masyarakat sekitar pasca menerima laporan telepon dari satpam Indosiar. Melihat dari kondisinya, penyidik sangat yakin bahwa temuan jenazah itu merupakan kasus pembunuhan. Tetapi sialnya, tidak ada satupun kartu identitas yang ditemukan di lokasi. Begitu juga tiada saksi yang melihat kejadian saat jasad digeletakkan di lokasi penemuan. Tentu hal ini membuat polisi sedikit kewalahan dalam mengungkap kasus kematian pria tanpa nama tersebut. Kemudian setelah petugas melakukan penyisiran lokasi, mereka membawa jenazah itu ke Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara menunggu hasil visum keluar, polisi berupaya mencari identitas jasad tadi. Lalu dari hasil identifikasi mereka berdasarkan laporan orang hilang, diketahui nama jasad pria itu adalah Ignatius William Lim alias Willy, putra bungsu dari perusahaan PT Logam Bima. Ignatius William Lim alias Willy ialah anak bungsu dari seorang pengusaha tersohor di Bandung yang mengelola pabrik panci PT Logam Bima. Diketahui, Willy merupakan putra satu-satunya yang digadang-gadang akan mewarisi perusahaan orang tuanya bernama Paul Lim dan Dr. Cynthia Limandi Brata. Di tahun 2012, Willy terhitung baru 2 bulan tinggal di Indonesia. Sekembalinya ia menyelesaikan studi di luar negeri. Sejak usia remaja, Willy memang tidak melanjutkan sekolah di Indonesia. Saat SMA dia menempuh pendidikan di St. Michael Grammar School Australia. Kemudian ketika lulus, ia meneruskan pendidikannya di University of Manchester dan University of San Francisco. Sebagai anak lelaki tunggal, Willy memang sudah disiapkan menjadi pewaris tahta oleh kedua orang tuanya. Namun begitu kembali ke tanah air, Willy malah mendirikan perusahaan sendiri bernama LA Disco Production bersama teman-temannya. Perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan konten serta event organizer itu didirikan pada bulan Februari tahun 2012 yang berkantor di Bilangan, Jakarta Selatan. Melalui perusahaan production house tersebut, bersama rekan-rekannya, Willy membuat sebuah program tayangan TV yang mengangkat tema otomotif bernama Ngepots. Agar dekat dengan tempat kerjanya, Willy lantas memilih tinggal di sebuah apartemen yang berlokasi di daerah Dharma Wangsa, wilayah Jakarta Selatan. Saat mendapati kabar jasad Willy berada di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, keluarganya sungguh tidak menyangka bagaimana bisa sosok yang memiliki watak tulus, baik, serta ramah itu ditemukan tewas dalam kondisi tubuh penuh luka lebam terikat di dalam kantong plastik. Seperti yang kita ketahui, Willy bahkan baru 2 bulan tinggal di Indonesia, jadi kecil kemungkinan dia mempunyai musuh. Lalu, kira-kira siapa orang yang telah tega menghabisi nyawa Willy? Butuh waktu 6 bulan hingga akhirnya polisi dapat mengungkap kasus kematian Willy. Melalui satu petunjuk penting berupa stempel merek toko peralatan rumah tangga bertuliskan S yang terdapat di atas permukaan kantong plastik hitam besar pembungkus jasad Willy, akhirnya polisi berhasil mengungkap kasus kematiannya. Mario Budiman dan Alex Wiguna adalah 2 orang yang dicurigai terlibat atas pembunuhan William Lim. Keduanya terekam CCTV sedang bertransaksi di kasir toko es Pluit Jakarta Utara membeli kantong plastik hitam besar dan segulung lakban yang menjadi barang bukti temuan penyidik di lokasi ditemukannya jasad Willy pertama kali. Lalu di tanggal 30 Agustus tahun 2012 pukul 1 dini hari, aparat Subdirektorat Umum Polda Metro Jaya berhasil meringkus Mario, Alex, beserta 1 orang komplotan mereka bernama Robi. Berdasarkan keterangan dari ketiga tersangka tersebut, muncul 1 pelaku lagi bernama Mulyadi Budiman alias Mulyadi yang rupanya sudah melarikan diri ke negara Thailand. Pihak aparat kepolisian pun langsung bergegas membentuk tim operasi gabungan bersama Interpol juga melibatkan pihak kepolisian kerajaan Thailand. Butuh waktu 8 bulan
Hingga akhirnya Mulyadi tertangkap di Bandara Udara Internasional Don Muang ketika dirinya hendak melakukan perjalanan dari kota Bangkok menuju kota Udon Thani pada hari Selasa pukul 5:30 pagi di tanggal 2 April tahun 2013. Pertama kali Mulyadi dibekuk oleh pihak imigrasi setempat yang selanjutnya dibawa ke kantor kepolisian Thailand. Masih di hari yang sama, usai pimpinan Interpol Bangkok Kolonel Surapong berkoordinasi dengan pihak Interpol Jakarta, tersangka Mulyadi langsung diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani proses hukum. Dan saat proses interogasi dilakukan, melalui penjelasan keempat pelaku tersangka pembunuhan William Lim, beginilah kronologi kejadiannya. Memasuki awal bulan Maret tahun 2013, Mario Budiman, pemilik usaha warnet yang berlokasi di Jalan Mangga Besar 5, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Barat, baru saja menerima tawaran menggiurkan dari kenalan lamanya bernama Mamuro, seorang bandar judi kelas kakap asal Jepang. Melalui pesan tertulis di handphonenya, Mario disuruh menagih hutang kepada teman sekolah SMA-nya dulu di Australia, yaitu William Lim alias Willy. Besaran hutang tersebut mencapai angka 8 miliar rupiah yang merupakan tunggakan hutang judi. Si bandar asal Jepang itu tahu kalau Mario dan Willy berteman, sebab dulu baik Mario maupun Willy pertama kali mengenal Mamuro ketika keduanya sama-sama mengenyam pendidikan SMA di Australia. Dengan iming-iming imbalan sebesar 20% dari seluruh hutang Willy yang harus ditagih yakni berkisar 1,6 miliar rupiah, Mario mantap menerima tawaran Mamuro meski nyawa temannya menjadi taruhan. Lalu demi melancarkan pekerjaan tersebut, Mario merekrut 2 orang temannya, yaitu Alex Wiguna dan Mulyadi. Masing-masing dijanjikan upah 100 hingga 150 juta rupiah apabila mereka berhasil menagih hutang Willy. Karena dirasa personil kurang, Alex menyarankan Mario 1 orang lagi bernama Robi untuk ikut bergabung dalam misi penagihan hutang. Selanjutnya skenario pun dibuat agar Willy dengan senang hati mau menemui mereka berempat. Rencananya Mario akan berpura-pura menawarkan kerjasama mendatangkan artis mancanegara untuk keperluan bisnis bersama. Dan sesuai prediksi, satu langkah cara yang dipakai Mario DKK berhasil membuat Willy bersedia menemui mereka. Siang itu pukul 1 di tanggal 12 Maret 2012, Mario menelpon Willy yang baru saja balik dari Bandung merayakan ulang tahun ibunda tercintanya. Mario mengajak Willy ketemuan di Hop and Milk Bistro yang berlokasi di Komplek Pertokoan Garden House Peak, Penjaringan, Jakarta Utara, dalam rangka membicarakan bisnis baru mereka. Dikarenakan jadwal padat, Willy menyanggupi ajakan Mario, namun di malam harinya sekitar pukul 7. Tiba di malam pertemuan, Mario bersama Mulyadi bertemu Willy di tempat yang sudah mereka sepakati tadi siang. Awalnya, diskusi mereka mengenai bisnis bersama berlangsung baik-baik saja. Keadaan mendadak berubah kikuk ketika Mario mengubah arah pembicaraan menyinggung perihal hutang Willy kepada Mamuro. Kaget serta merasa sedikit tersinggung, Willy memutuskan pergi dari situ, meninggalkan Mario dan temannya Mulyadi. Merasa tidak enak dengan kejadian barusan, Mario menghubungi Willy meminta maaf sekaligus mengajak ketemuan lagi esok harinya sekitar pukul 9 pagi di minimarket 7-Eleven Jalan Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sementara menunggu pertemuan besok, Mario menginstruksikan Mulyadi, Alex, dan Robi supaya mereka datang tepat waktu di ruko warnet granat miliknya yang berada di Jalan Mangga Besar 5, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Barat, tempat di mana nantinya Willy akan dibawa ke sana. Rencana akhir misi penagihan hutang Willy kepada Mamuro yang dirancang Mario kali ini terpaksa akan menggunakan tindak kekerasan jikalau Willy tidak mau membayar. Dan benar saja, keesokan harinya di tanggal 13 Maret tahun 2012, usai Mario menjemput Willy di depan minimarket 7-Eleven Jalan Panglima Polim, Mario membawanya ke ruko. Bangunan itu terdiri 4 lantai. Beberapa lantai digunakan untuk usaha warnet, sedangkan lantai paling atas merupakan ruang kosong yang akan digunakan sebagai tempat mengeksekusi Willy. Sesampainya Willy dibawa ke lantai 4, tanpa berbasa-basi Mario langsung ke inti pembicaraan. "Bayar hutangmu sekarang juga, Willy. Mamuro memerintahkanku untuk menagih uangnya." Lagi-lagi Willy tersinggung. Dia merasa sangat tertipu sudah terlanjur masuk ke jebakan Mario. Saat Willy beranjak hendak pergi meninggalkan lokasi, Mario DKK segera menahan langkahnya. "Baik, kalau kamu tidak mau melunasinya sekarang, maka kami terpaksa akan mengajarmu hingga babak belur." Dengan cepat Mario bergerak memiting leher Willy dari belakang.
Melihat Willy berusaha memberontak, Alex pun bergabung mengunci kedua tangannya. Sementara Mulyadi bergegas mencari tali guna mengikat kedua tangan serta kaki Willy. Setelah tali berhasil didapatkan, Mulyadi memberikan sebagian tali ke Alex. Mereka berdua kemudian mulai sibuk mengikat tangan dan kaki Willy. Sedangkan Mario, kedua tangannya masih memiting leher Willy dari belakang. Tidak mau berdiam diri, Robby bergabung mengarahkan tinju tepat di wajah Willy sebanyak 2 kali hingga mengakibatkan hidungnya berdarah. Selama kejadian itu berlangsung, Willy terus mengerang kesakitan sambil berteriak minta tolong. Panik serta kesal mendengar teriakan tersebut, Robby mengambil pralon lalu dipukulkan ke arah kepala Willy berkali-kali sampai darah segar keluar mengalir dari bekas luka hantaman. Karena Willy masih saja memberontak tidak mau diam, Robby pun meraih martil kemudian menyerang di bagian yang sama seperti serangan sebelumnya. Pada pukulan terakhir, suara Willy perlahan padam menyusul tubuhnya yang terkulai lemas memejamkan mata. Seketika, berakhir sudah aktivitas Mario DKK tatkala menyadari Willy telah tiada. Mario mengumpat menyalahkan Robby yang harusnya tidak menghajar Willy sampai mati. Mereka berempat kemudian menghubungi Mamuro, memberitahu bahwa William Lim telah tewas. Melalui sambungan telepon dengan nada tinggi, Mamuro menegaskan kalau dirinya tidak mau dilibatkan dengan kesalahan besar yang baru saja mereka perbuat. Bingung tidak tahu harus berbuat apa, hari itu juga Mario mengajak Alex pergi ke Bandung berniat ingin menagih hutang Willy ke orang tuanya. Tapi setibanya di sana, mereka berdua gagal menemui keluarga Willy. Mario dan Alex pun langsung balik kanan kembali pulang ke Jakarta. Dalam perjalanan pulang, Alex mencoba menghubungi nomor telepon keluarga Willy. Saat telepon itu berhasil tembus diangkat oleh Paul, ayahnya Willy, Alex memberitahu Paul bahwa putranya memiliki hutang judi yang harus segera dilunasi. Namun tak lama sambungan telepon tersebut terputus sebab Paul tidak mau menanggapi. Pantang menyerah, beberapa jam kemudian Alex dan Mario merancang strategi baru. Mereka berdua meraih BBM milik Willy yang sedari tadi sudah diaktifkan guna mendapatkan nomor kontak keluarga Willy. Mengikuti rencana baru itu, salah satu dari mereka menulis pesan singkat ditujukan kepada Paul yang berisi tentang pemberitahuan bahwa putranya sedang diculik. Mereka meminta tebusan sebesar 11 miliar rupiah. Apabila Paul tidak bersedia menebus, mereka mengancam akan menculik anggota keluarga lainnya. Sementara malam hari situasi di warnet Granat terlihat Robby dan Mulyadi yang tengah menjaga jasad Willy memutuskan menelpon kedua rekannya, memberitahu kalau jasad Willy mulai mengeluarkan bau tidak sedap. Robby menyuruh kedua rekannya membeli kantong plastik besar yang rencana akan digunakan sebagai pembungkus mayat Willy. Menuruti permintaan rekannya, Mario dan Alex yang sedang dalam perjalanan pulang mampir ke toko es Pluit Jakarta Utara, membeli kantong plastik besar berwarna hitam serta segulung lakban. Usai mendapati barang-barang yang diperlukan, mereka berdua meneruskan perjalanan pulang kembali menuju ke warnet Granat milik Mario. Setibanya di lokasi, Mario bergegas menyuruh pegawainya pulang sesudah memadamkan semua komputer yang berada di lantai bawah. Selepas itu, barulah Mario DKK mengurus jasad Willy, melucuti seluruh pakaian yang dikenakan lalu membungkusnya. Selanjutnya mereka berempat bergotong royong memasukkan jasad Willy ke dalam mobil Kijang Innova dengan nomor polisi B1552 FVG. Mereka berkendara menuju daerah Jalan Sekretaris Kebonjeruk Jakarta Barat yang dulunya setiap malam tiba, daerah itu terkenal sangat sepi. Sesampainya di tempat tujuan, jasad Willy digeletakkan begitu saja. Hingga keesokan harinya jasad Willy ditemukan seorang pemulung yang sedang melintasi jalan tersebut. Proses persidangan 3 orang terdakwa yaitu Mario, Alex, dan Robby kemungkinan berlangsung secara tertutup sebab tidak ada satupun media yang meliput berita tersebut. Mengutip berita terakhir dari website tribunnews.com yang dipublish pada tanggal 31 Agustus tahun 2012, memberitakan bahwa mereka bertiga dijerat pasal 338 KUHP, Ju pasal 55 KUHP, subsider pasal 170 ayat 1 ayat 2 ketiga E dengan ancaman hukuman 8 tahun kurungan penjara. Berbeda sekali dengan persidangan tersangka Mulyadi, yang informasi proses hukumnya tercatat di website Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Dalam laporan tersebut, tercatat bahwa berkali-kali kuasa hukumnya mengajukan banding. Semula Mulyadi divonis hukuman 14 tahun penjara di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 19 Januari tahun 2014. Hukuman Mulyadi sempat diturunkan menjadi 10 tahun penjara dalam persidangan banding yang digelar tanggal 30 April tahun 2014 di Pengadilan Tinggi Jakarta. Namun kemudian putusan hukuman terhadap Mulyadi kembali lagi menjadi 14 tahun penjara setelah hakim mengabulkan permohonan kasasi dari jaksa penuntut umum. Hukuman itu resmi diterima Mulyadi dalam persidangan banding terakhir yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei tahun 2018 dengan dakwaan terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana kepada mendiang William Lim. Nah guys, demikianlah kasus kita hari ini. Apabila ingin menambahkan informasi atau mungkin memberi pendapat kalian terkait kasus barusan yang kita bahas, tuliskan saja di kolom komentar ya. Well, sekian dulu ceritanya. Sampai jumpa di pembahasan kasus berikutnya. Stay healthy and see you.